Anda kok bisa disapa dengan sapaan Pak Cakra? Ada 3 tipologi sistem pembelajaran yang kita pakai. Pak Guru harus home visit. Sosok Pak Cakra ini sampai meneteskan air mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Al-Hadi Podcast. Pada kesempatan kali ini kita kedatangan bintang tamu yang sangat istimewa. Beliau adalah guru di Madrasah Tsanawiyah Al-Hadi. Untuk dedikasinya jangan diragukan lagi. Selama kurang lebih 20 tahun beliau telah mengabdikan dirinya di madrasah tercinta ini. Langsung saja kita sapa beliau, yaitu Ustadz Asmuni yang akrab dipanggil dengan Pak Cakra. Selamat sore Pak Cakra. Selamat sore Mas Irwan. Bagaimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat walafiat. Ini menarik ini. Kenapa Anda kok bisa disapa dengan sapaan Pak Cakra? Filosofinya apa ini? Itu kan panggilan pada masa anak-anak ketika masih di SMP dulu itu biasa kalau anak-anak nonton televisi itu ada bintang film yang diidolakan. Ya pada saat itu kebetulan namanya Cakra yang secara perilaku itu katanya itu sama persis agak glitis-glitis gimana sehingga panggilan itu kemudian sampai sekarang. Oh, sampai melekat sekarang. Ya, tapi itu bukan sekarang. sebuah bulian atau apa ya? Tidak ada. Itu hanya sebuah sapaan yang mengakrabkan. Ya, kalau membuat ikatan emosional semakin bagus, kenapa tidak? Oh, gitu. Ya. Boleh sedikit sharing-sharing pengalaman hidup Anda yang katanya bisa memotivasi Anda sampai sekarang, bisa sampai lulus kuliah S1, bahkan sampai juga S2 dan sekarang proses S3. Bisa ceritakan secuil kisah Anda? Begini Mas, jadi bicara tentang kehidupan itu sebenarnya bicara tentang pendidikan. Pendidikan, kehidupan itu tidak bisa dipisahkan menjadi satu kesatuan. Memang ketika saya itu di usia-usia pendidikan dasar, saya sudah ditempa oleh lingkungan yang orang desa itu bilang tidak punya. Oh. Dan pas kebetulan itu juga kondisi saya sudah ditinggal orang tua, sehingga pada saat itu memang Tuhan cara mendidik saya seperti itu, sehingga saya diharuskan harus membuat keputusan sendiri, mengambil langkah sendiri, dan ternyata itu manfaatnya sangat luar biasa. Termasuk bahwa saya belajar dari filosofi burung Mas Irwan. Jadi ada kata-kata yang pada saat itu sangat menghujam dan bahkan menjadi apa ya istilahnya filosofi hidup saya. Saya pernah membaca buku itu di dalam kitab ketika saya masih belajar di dunia. Itu ada wajma fi syikharika ma yanfa'u fi kibarik. Kumpulkan di waktu kecilmu apa yang bermanfaat di waktu besar. Pada saat itu ma yanfa'u itu saya artikan apa? Almal, harta, atau almar'ah, wanita. Ternyata setelah hasil perenungan itu ya ma yanfa'u itu al-ilmu. Maka sejak itulah kemudian ilmu pengetahuan, pendidikan itu bagian dari darah hidup saya. Termasuk saya ditempa dengan kehidupan yang dari kecil itu tadi sudah istilahnya itu serba kekurangan. Tetapi inilah cara Tuhan, sekali lagi saya katakan cara Tuhan mendewasakan saya. Karena di usia MTS begitu saya harus berhenti untuk bisa ke aliyah. Setelah sampai ke aliyah, untuk sampai ke perguruan tinggi itu sampai berhenti dulu 7 sama 8 tahun. Saya harus bekerja di dunia yang ya serba keras. Tetapi saya melihat inilah cara saya belajar. Betul sekali bahwa pendidikan tidak harus di bangku formal. Di lingkungan yang keras itu juga bisa mendidik. Dan itu bagi saya ada pengalaman yang luar biasa. Betul kalau pengalaman itu guru yang sangat berharga. Kemudian saya juga ingat ketika pelajaran di tingkat dasar di agama, guru-guru saya dulu bahwa pendidikan itu dari minal mahdi ilal lahdi
dari ayunan ibu sampai ke liang lahat itu betul bahwa memang pendidikan tidak bisa dihidupkan misalkan dengan pendidikan. Meskipun dalam sampai saat ini meskipun dalam segala keterbatasan. Iya, dalam segala keterbatasan. Itu tidak. Sehingga bagi saya kreativitas itu menjadi ruh marwah dari pendidikan. Apalagi di masa pandemi ini. Iya. Pendidikan sedang dicoba. Pendidikan di Indonesia sedang dicoba dengan wabah yang saat ini lagi marak. Iya. Tetapi saya pikir kreativitas akan muncul di situ. Betul. Dari situasi itu akan memunculkan sebuah sebuah ide-ide segar. Iya. Iya. Sesuai dengan tema pada sore hari ini yaitu tentang pembelajaran di masa pandemi. Menurut Anda, apakah sudah tepat langkah yang dilakukan oleh pemerintah untuk membuat sebuah terobosan yaitu pembelajaran jarak jauh atau daring melalui online, Bapak? Gini, bicara tentang apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah, kita harus melihat dari berbagai sudut pandang, kemudian bijak juga menilai. Karena begini, pemerintah dalam posisi yang dihadapkan pada situasi yang pelik juga. Artinya situasi pandemik yang sudah mengglobal seperti ini memang dibutuhkan sebuah keputusan yang cepat, tegas, termasuk pengambilan risiko-risiko yang terburuk harus diambil. Salah satunya adalah ada upaya-upaya untuk pengetatan protokol, termasuk pembelajaran yang tidak diperbolehkan tatap muka. Tetapi di lain pihak memang pendidikan kemudian terganggu. Dalam ini hak-hak anak untuk mulai pendidikan memang terganggu. Sementara secara geografis memang di Indonesia itu kan dari Sabang sampai Merauke karakteristik geografisnya, sosial kulturnya berbeda-beda. Sehingga apa yang dilakukan oleh pemerintah pada saat ini mungkin di sebagian daerah-daerah yang mungkin sudah mapan itu cocok. Tapi bagi daerah-daerah yang mungkin jauh dari akses internet itu bermasalah. Notabene yang oleh karena itu, tetapi begini, kita selaku pendidik itu harus berani untuk memunculkan ide-ide segar, membantu pemerintah lah. Kalau memang pemerintah dengan segala keterbatasannya dengan sistem online itu untuk daerah-daerah tertentu tidak terjangkau, maka dibutuhkan kreativitas dari satuan pendidikan, dari guru-guru untuk bagaimana hak-hak anak tetap diberikan. Nanti di lembaga kami pun sudah kami diskusikan. Kita baca undang-undangnya, kemudian yang tidak boleh apa, yang boleh apa, sementara hak anak apa. Jadi menurut saya kita harus bijak melihat persoalan itu. Yang jelas bahwa pendidikan menjadi tanggung jawab kita bersama. Ketika tanggung jawab sedang diuji oleh wabah yang seperti ini, ya dibutuhkan kreativitas juga. Dan tentunya kesabaran kita. Iya. Apa yang dikatakan Anda tadi bahwa karena Indonesia itu tidak bisa disamaratakan dari kota besar sampai notabene yang pelosok seperti itu tidak bisa disamakan. Nah, bagi kota besar fine kayak gitu. Tapi bagi daerah-daerah yang notabene itu susah sinyal kayak gitu, apakah sudah efektif menurut Anda? Ya kalau dilihat dari PJJ-nya atau online-nya jelas masih tidak efektif. Kita jujur akui itu. Saya pikir Pak Menteri juga sama, bahwa sadar betul bahwa online ini tidak kemudian bisa maksimal diterima oleh peserta didik yang notabene di pinggiran gitu. Tetapi apakah kemudian kita terjebak pada situasi itu seperti itu sementara kita tidak berbuat gitu. Artinya bagi daerah-daerah yang sulit karena akses internet itu pintar-pintar lembaga pendidikan itu menyikapi, ataupun guru itu kemudian untuk mengemas. Saya yakin bahwa ada karakteristik yang berbeda di kota. Kalau kota mungkin maju lah, tetapi di desa itu kok gotong royongan, kemudian semangat tidak kenal lelah, pengabdiannya luar biasa. Itu pengalaman dulu saya kecil itu guru bahkan tidak dibayar itu berani berangkat gitu loh. Sehingga kalau ini dipahami sebagai sebuah wabah bersama, saya yakin dengan dedikasi seorang guru, insya Allah jalan. Terkait dengan itu,
dengar-dengar nih yang sudah viral di kalangan siswa-siswi bahwa Anda melakukan terobosan-terobosan sebuah langkah-langkah pembelajaran di saat guru-guru lain mungkin hanya di depan laptop melakukan daring, tapi Anda mempunyai langkah-langkah yang efektif yang bisa dirasakan oleh siswa. Nah, ini apa tips dan triknya Anda itu? Begini Mas Iwan, jadi pemikiran itu dimulai dari begini. Tetap sandarnya adalah aturan pemerintah. Jelas bahwa pemerintah sudah membuat peraturan bahwa selama pandemi ini tidak boleh ada pembelajaran tatap muka. Itu jelas, itu sebagai padokan dan sandaran kita. Sementara kita juga harus melihat realitas di lapangan. Bagi kota-kota ataupun daerah-daerah yang memang akses antara pendidik dengan siswanya itu jauh, itu memang ya harus online gitu. Tetapi di sekolah pinggiran itu kadangkala antara pendidik, rumah pendidik dengan peserta didik itu satu lingkungan, sehingga di titik ini kemudian kita ambil sisi positifnya. Artinya tatap muka sebagai panduan awal yang tidak diperbolehkan oleh pemerintah tetap kita pegang. Tetapi kemudian kita diskusi dengan banyak pihak, stakeholder yang ada, tokoh masyarakat, bagaimana tetap pendidikan tetap jalan. Maka dari berbagai diskusi itu ada 3 pemikiran Mas, ada 3 tipologi sistem pembelajaran yang kita pakai di sekolah kami. Pertama, ada tatap mukanya, ada PJJ-nya, ada tatap muka yang sifatnya home visit. Ada 3 tipologi Mas, karena kita melihat 3 tipologi ini dilatar belakangi begini. Ada siswa yang secara ekonomi dan daerahnya itu bisa kena akses. Kemudian yang kedua, ada yang dari segi akses internetnya tidak ada, tetapi dia punya kemampuan. Maka finansial ya Pak? Ya, finansial. Kemudian di satu pihak akses internal tidak dapat, finansial juga tidak ada. Maka dari 3 tipologi ini setelah kita identifikasi, maka ada 3 tipe tadi saya katakan. Pertama, tatap muka. Untuk mapel-mapel yang kategori A dalam struktur kurikulum itu, di kurikulum pandemi darurat itu dinyatakan bahwa bagi daerah-daerah yang zona selain merah itu diberikan tatap muka dengan standar ketat protokol COVID-19, termasuk protokol kesehatan, jaga jarak ketika proses pembelajaran, kemudian jam tatap mukanya pun tidak lebih dari 4 jam. Dan itu kita penuhi, dan sehingga kelasnya tidak lebih dari 20 siswa ya Pak? Iya, antara 15, sehingga standar itu sangat terpenuhi. Kemudian karena hanya dibatasi 4 jam, akhirnya kita pilih materi-materi yang utama itu yang ditatap mukakan. Kemudian kategori mapel selain itu yang di online kan. Tentunya untuk siswa-siswa yang bisa terakses oleh internet. Nah, bagi yang tidak dua-duanya tadi, jadi itu Pak Guru harus home visit. Home visit ke daerah-daerah yang memang jelas itu dari segi geografis itu jauh dari fasilitas memadai. Wong jaringan internet saja tidak masuk. Nah, dari 3 pengkelasan mata pelajaran yang kita ajarkan itu ternyata sangat enak. Jadi ada tatap mukanya dengan standar protokolnya, ada PJJ-nya, tetapi dia terus sehingga kota tidak jebol. Tapi kita juga bisa home visit ke orang tua sehingga di situ terjadi sharing, tahu persis kondisi anak, sehingga ikatan emosional antara satuan pendidikan, guru dengan anak itu sangat terjaga. Terus untuk waktunya itu sendiri Pak, ketika Anda dalam misalnya mapel PKN ya Pak? Iya, saya PKN itu salah satu yang diajarkan misalnya. Juga yang tadi tidak punya akses internet, kemudian finansial juga tidak memadai kayak gitu. Kemudian cara baginya antara Anda jadwal di madrasah ketika tatap muka sama datang home visit ke tempat-tempat
siswa yang notabene sulit akses internet itu bagaimana Pak? Gini, karena di masa pandemi ini kurikulum itu sangat cair ya. Kurikulumnya sangat cair, jadi tidak ada batasan yang sangat kaku karena kondisinya seperti ini. Kebetulan saya dan teman saya yang ada kurikulum itu coba mengidentifikasi. Jadi jenis-jenis atau guru, waktu yang dipunyai guru yang untuk tatap muka itu kita klasifikasi. Kemudian yang bisa online kita klasifikasi, yang harus ke home visit kita klasifikasi, kemudian mapelnya yang kita ikuti. Mapelnya yang ikut. Jadi mapelnya ikut kepada jadwal guru. Jadi kita pertama-tama itu jadwal guru dulu. Jadwal guru apa ya? Yang tatap muka itu. Iya, tatap mukanya. Jadi guru yang siap tatap muka ada berapa orang, kemudian yang PJJ ada berapa orang, kemudian yang home visit ada berapa orang. Di situ kemudian nanti kita rotasi. Sehingga dari situ kemudian tinggal mapelnya yang kita masukkan. Sehingga yang memang tidak normal situasinya, tetapi yang jelas itu lebih jauh manfaatnya daripada harus online penuh. Karena memang kadang-kala anak itu ditatap mukani saja belum tentu paham. Kalau ada tatap muka, ada online, ada home visit, itu menurut saya sangat luar biasa gitu. Kayak gitu butuh 3 ranah afektif, kognitif, psikomotor itu insya Allah tercapai. Kayak gitu butuh dedikasi yang luar biasa dari seorang guru Pak. Wah iya, ya makanya kan di pinggiran itu salah satu keunggulan lokal wisdomnya itu adalah kebijaksanaan, kesabaran tanpa diukur apa-apa. Apalagi materi gitu Pak. Wah iya, materi ya penting kita butuh, tetapi karena sudah tertempa oleh lingkungan dan lokal wisdom masyarakat kita sejak nenek moyang, insya Allah itu dia utama. Wong kita pahami betul bahwa pandemi itu tidak kita saja yang alami. Semua bidang juga kena dampaknya Pak. Iya, kita kena dampaknya. Iya. Ini cukup menarik perbincangan kita. Terus menurut Anda bagi siswa-siswi yang notabene diberi kesempatan untuk tatap muka gitu, apa yang harus dimaksimalkan dengan keterbatasan waktu, mungkin pelajarannya yang hanya singkat, yang biasanya 1 minggu 4 jam dipotong itu hanya mungkin 1 jam saja kayak gitu. Apa yang harus dilakukan siswa-siswi untuk mengantisipasi hal ini? Kebetulan untuk klasifikasi siapa yang tatap muka, siapa yang online, dan siapa yang harus kita home visit itu lembaga pendidikan kami itu berbasis pondok kebetulan. Oh gitu ya. Berbasis pondok. Pondok pesantren. Ya, kita ada untungnya juga. Jadi untuk yang tatap muka jujur saja itu memang yang berbasis pondok. Jadi begitu masuk ke pondok dengan standar protokol ketat sudah kemudian diisolasi di situ. Karena sesuai dengan peraturan betul juga, gitu. Ya. Tapi ketika terjadi tatap muka sudah tidak terkontaminasi dengan orang lain dari orang-orang kampung ataupun anak-anak yang. Kemudian yang orang kampung itulah yang masuk ke PJJ. Dan yang tadi yang harus di home visit. Sehingga tatap muka ini insya Allah jauh aman. Karena sesuai dengan standar itu. Jadi kita diuntungkan dengan berbasis pondok itu. Alhamdulillah itu berjalan. Iya. Katanya ada sebuah cerita yang menarik saat Anda berkunjung di sebuah desa untuk melakukan home visit, pembelajaran home visit. Sosok Pak Cakra ini sampai meneteskan air mata. Ada apa gerangan sampai sosok Pak Cakra yang terkenal humoris sampai meneteskan air mata seperti itu? Gini Mas, itu awalnya begini, karena ketika kita istilahnya berkutat hanya di madrasah, di kelas, kita taunya bahwa anak dengan segala karakteristik yang dimiliki itu kadangkala ada ya 1-2 anak yang memicu kadang kesabaran kita diuji dan lain sebagainya gitu. Sehingga kadangkala anak-anak seperti itu kita terus dimarahi ya, terus kita memarahi itu. Tapi dengan ada belajar kelompok di rumah, kita home visit, membuka hati nurani kita, ternyata realita ya? Iya, karena ternyata pendidikan tidak boleh memandang seperti itu. Setelah kita tahu sebenarnya sosiologis keluarganya itu
benar-benar kita haru bahwa mereka butuh perhatian. Sampeyan bayangkan Mas Irwan, anak-anak usia madrasah sanawiyah udah ditinggal kerja bapak ibu ya, dia harus ikut neneknya. Dia butuh perhatian, dia butuh kasih sayang dan dia tidak temukan. Maka salah satu pelampiasannya ya dengan teman sebaya di ruang kelas dan lain sebagainya. Ya, dengan begitu kita kemudian menjadi sadar bahwa kita harus jernih melihat anak per anak dengan karakteristiknya masing-masing, dengan segala psikologi keluarganya masing-masing. Dengan begitu kita bisa memberikan pesan-pesan moral pendidikan itu secara maksimal. Betul. Manfaatnya luar biasa Mas Irwan. Jadi istilahnya betul kalau guru hanya duduk di belakang meja, hanya ngajar di kelas, kita tidak akan bisa paham tentang makna dan hakikat pendidikan yang sebenarnya. Luar biasa. Tapi sebelumnya diminum dulu, Pak. Oke, Mas. Bicara tentang pendidikan itu menarik Mas Irwan. Jadi dengan segala dinamika pendidikan di Indonesia saat ini itu, karena kan saya 20 tahun ngajar, itu ada sesuatu yang berbeda di bidang-bidang yang lain. Karena di situ kita bicara dengan manusia dengan berbagai karakter yang dimiliki. Termasuk dalam situasi pandemi seperti ini, itu jujur saja ketika kita istilahnya mutung, kemudian pasrah kepada wabah saja, tanpa usaha, maka anak akan menjadi korbannya. Betul. Pertanyaan yang terakhir mungkin Pak, jika saja pandemi ini masih berlangsung sampai waktu yang tidak kita ketahui, bagi sosok seorang guru, apakah harus tetap istiqomah melaksanakan pembelajaran yang sesuai dengan aturan-aturan pemerintah, atau kita perlu sebuah inovasi yang lebih dari sebelumnya, seperti itu? Begini, salah satu hikmah adanya wabah pandemi ini mau tidak mau membuka pikiran dan cakrawala kita bahwa ternyata pendidik di Indonesia itu dari kacamata teknologi ternyata jauh dari memadai. Kita akui atau tidak akui, faktanya begitu. Kita kena pandemi seperti ini kita gagal. Kita gelagapan itu dengan sistem IT, teknologi yang luar biasa. Padahal kalau di luar itu sudah hal biasa. Ya. Artinya di titik ini ada hikmah yang dapat kita ambil, membuka kita menjadi mengaca diri bahwa penguasaan teknologi itu sebuah keniscayaan, keharusan bagi seluruh pendidik itu. Yang kedua, kalau toh ini belum bisa kita prediksi kapan berakhirnya, menurut saya adalah political will dari diri kita, dari pemerintah, untuk tetap kita menjaga marwah pendidikan jangan sampai kemudian menjadi korban apapun yang dilakukan. Termasuk kalaupun harus PJJ, oke PJJ, tetapi pemerintah juga harus melihat karakter satuan pendidikan di desa-desa yang saya yakin akan ada banyak inovasi yang bisa dilakukan. Karena kita di pinggiran, anak-anak ketika sudah tidak memulai pendidikan apa-apa, itu ibarat tempat itu kosong, Mas. Betul. Kalau itu berlangsung sampai 1 tahun 2 tahun, ini berbahaya bagi generasi bangsa Indonesia. Dipertaruhkan di sini. Jadi menurut saya ini jadi keprihatinan kita bersama, tapi bukan berarti kita pasrah, kita kemudian tidak bisa berbuat. Kita harus duduk bareng antara di lapangan, pemegang kebijakan, pemerintah, bagaimana mencari solusi lah. Oke, terima kasih perbincangan yang sangat hangat dan menarik sekali. Semoga wabah atau pandemi ini segera berakhir ya Pak. Amin. Dan semoga jenengan selalu diberi kesehatan. Amin. Semangat, selalu berdedikasi untuk mengabdi pada Barakallah madrasah dan negeri kita tercinta. Amin. Pemirsa, kesimpulan dari perbincangan kita sore hari ini adalah kita tidak boleh pasrah dan berpangku tangan. Dedikasi kita sangat dibutuhkan sebagai seorang pendidik agar dunia pendidikan tidak berhenti sampai di sini dan anak-anak
tidak dipertaruhkan masa depannya. Terima kasih. Sampai jumpa di kesempatan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.